Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nanuryuka dari HTN 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada Republik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 disepakati pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial adalah keprihatinan mendalam mengenai kondisi peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Fungsi Komisi Yudisial. Dibentuknya Komisi Yudisial karena lemahnya beberapa hal. Yang pertama, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum. Yang ketiga, tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus. Yang keempat, pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen. Yang terakhir, lemahnya pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena pengawasan hanya dilakukan secara internal saja. Tugas Komisi Yudisial. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Maka Komisi Yudisial mempunyai tugas yang pertama, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, yang ketiga, menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas A. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, B. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, C. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. D. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. E. Mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Yang kedua, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Yang ketiga, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Yang keempat, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Wewenang Komisi Yudisial. A. Wewenang Komisi Yudisial sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/P
PUU 4/2006 ditetapkan dapat ditelusuri dari sumber hukum perundang-undangan yang mengaturnya. Pertama, dari Undang-Undang Dasar 1945 dan kedua dari Undang-Undang Komisi Yudisial Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang wewenang Komisi Yudisial sebagai berikut. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini, kiranya dapat diketahui bahwa wewenang Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada dua macam, yaitu A. Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan B. Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. B. Wewenang Komisi Yudisial setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU 4/2006. A. Pasal 20 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta menjaga perilaku hakim. B. Pasal 21 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. C. Pasal 22 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat E, Komisi Yudisial membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. D. Pasal 23 yang menyatakan bahwa 2. Usul menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. 3. Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf E diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. 5. Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim. E. Wewenang Komisi Yudisial setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan peradilan secara konstitusional. Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang berarti wewenang dan tugas telah diatur dalam bab 3 pasal 13 berbunyi, Komisi Yudisial mempunyai wewenang. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Setelahnya, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 0OOS/PUU 4/2006. Maka ayat B di atas semakin tidak jelas. Akan tetapi berdasarkan perkembangan yang terkini lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung akhirnya menegaskan kembali wewenang pengawasan oleh Komisi Yudisial kembali dimiliki. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 itu wewenang pengawasan Komisi Yudisial atas perilaku hakim agung bersifat eksternal, sedangkan pengawasan yang bersifat internal ada pada Mahkamah Agung. Kesimpulannya, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mandiri berwenang mengawasi lembaga pengawas eksternal terhadap hakim, yaitu Hakim Agung dan hakim para badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik, yang bersifat preventif sampai dengan yang bersifat represif, yang bertujuan untuk menjaga, merawat, dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kehadiran Komisi Yudisial antara lain disebabkan tidak efektif pengawasan internal yang ada di sekitar badan peradilan dan tidak adanya kehendak yang kuat dari pimpinan badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan
keadilan internal. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal sangat penting dan menuntut hakim untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran, integritas, kode etik, dan keadilan dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi terpeliharanya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.